A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia. Salam silaturahim. Salam dulur papat kalimun pancar. Assalamualaikum ya ahlal waqti. Assalamualaikum ya rohainani. Assalamualaikum ya rijalul ghaib. Assalamualaikum ya rijalullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum hadamu ya hadam. Assalamualaikum hadamu ya jasad. Assalamualaikum hadamu ya roh. Assalamualaikum hadamu ya ghaib. Assalamualaikum hakikat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isi alam semesta. Assalamualaikum empat unsur pelakara api, air, angin, tanah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam asrafil anbiya ila mursalin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Salam sopan santun kepada para tokoh alim ulama, para tokoh lelingsir, para tokoh tuan guru, tokoh ustadz, tokoh masyarakat yang saya cintai dan saya muliakan. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan lahir dan batin, mengangkat segala ujian dan cobaan sekiranya di saat ini lagi tengah diuji. Mudah-mudahan Allah yang maha pengasih lagi maha pemurah dan maha bijaksana mengangkat segala permasalahan saudara-saudaraku dimanapun kalian berada. Assalamualaikum. Iya, para makhluk halus yang bernama jin yang tidak terlihat dengan pandangan mata kasar, namun kita yakinin bahwa dia ada, bahkan kita bersama di sekitaran kita. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keimanan dan ketakwaan kepada Allah semata-mata. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini kita berbagi, kita silaturahim, kita duduk bersama-sama untuk membahas tentang pelakara wetu telu atau metu telu yang seringkali digarisbawahi oleh masyarakat-masyarakat maupun saudara-saudari kita, yang bagaimana disebut waktu telu atau metu telu dan bagaimana yang disebut waktu lima atau lima waktu. Insya Allah, mudah-mudahan di kesempatan malam hari ini saya diberikan jalan, diberikan keridhaan Allah Subhanahu wa taala untuk segenap menyampaikan kepada tokoh-tokoh masyarakat maupun tokoh-tokoh para ustadz maupun para umat muslim, khususnya di daerah Lombok ini, yang seringkali kita dengar ganjil di pandangan syariat, yang seringkali dikatakan berbeda dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang biasanya disebut kadang-kadang meninggalkan syariat, terkadang-kadang
kita dengar dia tidak pernah sholat. Insya Allah pada kesempatan malam hari ini yang penuh bahagia ini, yang penuh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka wawasan kita, buka pemikiran kita, buka akal kita bersama-sama. Kita telaah bersama-sama, kita cari kebenarannya supaya kita tidak mudah menggelincirkan sesama atau tidak mudah mengatakan sesama bahwa yang memeluk atau yang memegang adat istiadat dari para tokoh-tokoh lingsir kita dianggap menjauhi kalimat syariat, bahkan seringkali dianggap tidak pernah menjalankan sholat. Insya Allah pasang telinga, pasang pikiran, pasang peranganan. Marilah kita bersama-sama membahas atau mentelaah atau mengkaji apa sebenarnya yang disebut wetu telu atau metu telu. Kepercayaan orang metu telu dan waktu lima seringkali kontroversi, seringkali menimbulkan keresahan, bahkan menimbulkan salah kaprahan sampai saat ini. Padahal kita tahu tidak ada waktu yang 3 dan tidak ada waktu 5. Kita tahu waktu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 24 jam waktu yang bertepatan dengan sehari semalam, yang bertepatan dengan dua kalimat syahadat yang 24 hurufnya. Maka yang saya tahu dan yang saya amatin dan saya rasakan sampai saat ini, tidak ada waktu 3 maupun tidak ada waktu 5, yang ada waktu 24 jam yang sehari dan semalam. Yang bagaimana disebut waktu telu dan bagaimana disebut waktu 5. Menurut kajian secara hak maupun secara batin maupun kajian secara mendalam, bahwa tidak ada waktu 5 dan tidak ada waktu 3. Yang ada metu wetu telu atau wet 3. Yang bagaimana disebut wetu itu? Kehadiran manusia 3 kali. Di mana tempat kehadiran manusia 3 kali yang disebutkan wetu telu. Wet itu kehadiran, metu itu dinamakan hadir atau nyata. Maka disebut wetu telu atau metu telu itu kehadiran manusia atau bukti manusia yang 3 pelakara sebelum dia diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama-tama kewetuan satu atau kemetuan satu atau kehadiran manusia itu satu di dalam rahim ibunya disebutkan metu atau perwujudan atau kenyataan manusia. Dia berwujud atau dia ada namun belum kita lihat, namun belum kita cerminkan secara pandangan kasar, namun dia ada di dalam perut ibu kita maupun perut saudara-saudari yang biasanya mengandung. Itulah tempat kemetuan atau itulah tempat kehadiran kita satu yang disebut waktu satu atau waktu satu. Dan kedua, setelah 9 bulan 10 hari kita dikeluarkan dari rahim ibu kita, didorong oleh kudrat iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluar kita dari rahim atau kemaluan ibu kita, hadir kita ke muka bumi ini atau alam mubah ini disebut wetu 2 atau kehadiran manusia itu 2 kali atau 2 pelakara. Maka dengan kehadiran 2 pelakara itu disebut sudah wetu 2 atau kehadiran 2. Yang terakhir, di saat kita diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah kita meninggal dunia ini, maka kehadiran kita di alam akhirat kelak kekal dan abadi dinamakan wetu 3. Maka disebutlah kehadiran manusia, saksi manusia dan bukti manusia untuk menyaksikan Allah dan membuktikan Allah cuma 3 pelakara 3 kali. Berjanji di dalam rahim ibu kita untuk menyaksikan Allah sebelum kita keluar.
bahwa kita percaya bahwa tiada Tuhan terkecuali Allah, maka melakukan sifat perjanjian dinamakan tikah batin di dalam rahim ibu kita, maka disebut kewujudan kita satu pelakara. Kedua, setelah kita bersumpah dalam rahim ibu kita, maka kita bersumpah pula di atas dunia mengucap kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kedua, saksi kita dan bukti kita untuk membuktikan Allah di atas dunia ini atau di atas alam mubah ini dua pelakara. Yang bagaimana kita harus mentaatkan, mengimanin janji-janji kita waktu kita di dalam rahim ibu kita. Tidaklah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala terkecuali sebagai saksi dan bukti Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam rahim ibu kita, kita telah melakukan persumpahan atau dinamakan sumpah batin atau tikah batin. Tikah batin kepada Allah bahwa aku sempurnakan kamu dari setitik air hina, lalu aku tiupkan kamu roh, aku jadikan kamu manusia semata-mata sebagai saksi dan buktiku untuk menjalankan perintahku dan menjauhi segala laranganku. Maka kita sanggup bersumpah dan sanggup berjanji apapun kehendak Allah dan apapun perintah Allah dan apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita, namun kita akan tetap menerima secara ikhlas. Maka sumpah di atas dunia atau saksi di atas dunia dua pelakara atau dua kemertuan atau wed to dua. Yang ketiga kali, setelah kita mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lahir, sebelum kita ada di muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan perjanjian kepada kita. Tahun ini, bulan ini, tanggal ini, kamu akan seperti ini. Kamu akan aku jadikan ini, maka itu sudah takdir daripada Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita ubah, yang tidak bisa kita lari daripada takdir kita itu sendiri. Maka setelah takdir kita sendiri datang kepada diri kita, maka kita diambil atau dikembalikan atau kita kembali kepada hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menyaksikan dan membuktikan atau menyumpahkan apakah betulkah kita sebagai sumpah, sebagai janji Allah Subhanahu wa taala mulai daripada perut ibu kita sampai ke alam mubah atau alam dunia ini sampai ke alam akhirat. Itu dinamakan wed to tiga. Tiga pelakara manusia hadir di muka bumi sampai ke alam akhirat. Maka tidak ada dikatakan 3 waktu, tidak ada dikatakan 3-5 waktu, yang ada kemetuan atau kehadiran kita sebagai manusia 3 pelakara. Atau tempat kita, perwujudan kita, kenyataan kita sebagai saksi Allah 3 pelakara atau 3 tempat. Yang satu di dalam rahim ibu kita, yang dua di alam panah atau alam dunia ini atau alam mubah, dua, yang tiga di alam akhirat akan kekal dan abadi, tiga. Terus yang mana disebut waktu 5? Apakah duluan 5 atau 3? Tidak mungkin 5 akan duluan sebelum ada 3. Maka saudaraku berhati-hati untuk menelaah ucapan maupun kalimat-kalimat atau apa yang sering kita dengar di telinga kita maupun yang sering kita terdengar di golongan-golongan awam. Maka berhati-hati saudaraku, cari kebenarannya dulu, cari dulu asal usul sebabnya dulu, dan jangan tiba-tiba memutuskan mengatakan orang waktu telu itu tidak melaksanakan sholat atau tidak melaksanakan ibadah. Bahkan dengan adanya ketiga unsur ini, dengan datangnya kita dari 3 unsur ini, maka kita akan paham, kita akan mengerti untuk menjalankan yang 5 waktu di dalam sehari semalam. Nah, maka yang 5 waktu dan 3 waktu ini seringkali bertentangan. Tidak ada, saudaraku, yang disebut 3 waktu dan tidak ada disebut 5 waktu. Yang ada itu 3 kehadiran dan 5 menjalankan sholat 5 kali dalam sehari semalam untuk menjalankan sholat.
Maka di dalam syar'i yang wajibnya kita sebagai umat muslim atau umat Rasulullah wajib untuk menjalankan 5 kali atau 5 persembahan kepada Allah di dalam sehari semalam itu 5 kali waktunya. Pertama, waktunya subuh 1 kali. Kedua, waktunya zuhur 2 kali. Ketiga, waktunya asar 3 kali. Keempat, waktunya maghrib 4 kali. Kelima, waktunya isya 5 kali. Dan tidak ada 5 waktu melainkan kita menjalankan sholat 5 kali dalam sehari semalam. Maka disebut waktu 5 kali menjalankan sholat dan 3 kemetuan manusia atau 3 kehadiran manusia. Maka saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan saudaraku bisa memahami antara waktu 3 dengan waktu 5. Tidak disebutkan waktu 5 dan tidak disebutkan waktu 3. Yang disebutkan itu 5 waktu dalam sehari semalam untuk mengerjakan sholat atau 5 waktu untuk mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kata 5 waktu. Tidak ada kata waktu 3, yang ada 5 kali menjalankan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. 5 saat atau 5 waktu atau 5 kali secara bahasa pengertian kita secara awam. Maka salah kita menyebut 3 waktu dan salah juga kita menyebut 5 waktu. Yang ada diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam 24 jam ini 24 jam waktu. Dari mulai jam 1 sampai jam 1 kembali. Dari mulai jam 12 sampai jam 12 kembali. Kita hitung dari jam 6 sampai jam 6 petang. Dari jam 6 pagi sampai jam 6 petang. Dari jam 1 siang sampai jam 1 tengah malam. Tidak ada yang namanya hal tersebut 5 waktu dan 3 waktu. Yang ada yang kita gunakan di dalam keseharian kita, di dalam sehari dan semalam itu 24 jam waktu. Dan 24 jam waktu itu bertepatan dengan 24 huruf kalimah syahadah dan 24 huruf jua 24 jam. Tentulah kita tidak akan memutuskan waktu. Tentulah kita akan selalu menyembah kepada Allah. Yang bagaimana persembahan itu kepada Allah tiada putusnya. Yang mana dinamakan sholat itu ada wajibnya, ada hukum wajibnya. Sholat secara syar'i maka hukumnya wajib, namun ada waktunya. Namun sembah kepada Allah tidak ada hukumnya untuk tidak menyembah. Karena dimanapun tempat kita berada, kita mampu menyembah kepada Allah. Dan itu tiada batal hukumnya, tiada batal uduknya, dan tidak keputusan cara kita menyembah kepada Allah. Namun yang sholat itu saudaraku, wajiblah hukumnya kita beruduk. Wajiblah hukumnya kita berdiri. Wajiblah hukumnya kita bergerak ke hadapan Baitullah. Namun hukum secara sembah kepada Allah, puji sembah kepada Allah, dimanapun tempat kita berada, apapun pekerjaan kita, di saat bagaimanapun kita, tetap kita memuji dan menyembah kepada Allah untuk menyanjung dan memuji nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dinamakan sembahan kepada Allah. Namun yang sholat itu biar nampak zahir kita. Seperti kita seringkali melakukan hal-hal sedemikian, menggunakan lahir dan batin kita. Dengan adanya sholat yang 5 waktu ini, kita cenderung ingin merenung, cenderung ingin berbakti, cenderung ingin memperbaiki diri kita. Maka diadakan sholat syariat ini menurut kanjeng baginda Rasulullah SAW. Dan itu ajaran daripada baginda Rasulullah. Seandainya tidak ada sholat syariat ini, maka sombonglah jasad kita ini, ingin bermain-main, tidak pernah memikirkan jasad ini. Begitu sedih dan begitu hancur dia saat dia kembali. Maka dengan hukum sholat syar'i ini, tanda kita berserah, bersyukur, bersujud kepada Allah untuk merenungkan diri kita bahwa kita hamba yang fakir dan miskin.
Maka saudaraku, ingatlah yang bagaimana itu wetu telu dan 5 waktu dalam sehari semalam. 5 waktu dalam sehari semalam dan wetu 5 atau metu 3. Nah, yang satu, kita ada namun belum nampak. Gaib namun ada. Udah ada di dalam perut ibu kita, namun kita belum melihat antara perempuan, antara laki-laki. Cantik atau ganteng belum kita ketahui, karena kita ada tapi belum nampak. Gaib tapi ada, gaib tapi nyata. Setelah kita keluar, berlahir dan berbatin. Apakah mula-mula lahir berduluan? Ataukah batinkah duluan? Maka setelah kita keluar nanti dari rahim ibu kita, maka kita berzahir dan berbatin. Kita membawa kedua-duanya keluar daripada rahim ibu kita. Kita membawa zahir kita, kita membawa batin kita. Seperti bahasa secara awam, tidak mungkin isi akan keluar tanpa ada wadah, dan tidak mungkin wadah keluar tanpa dibarengin oleh isi. Maka wadah akan keluar dengan isi, isi akan keluar dengan wadah, maka akan bersamaan antara isi dengan wadah, antara wadah dengan isi akan keluar. Takkan mungkin wadah ada namun tidak ada isinya, maka dianggap kosong. Tidak mungkin isi ada tanpa ada wadahnya, maka dianggap pun tidak ada. Maka tentulah kita sebagai manusia sangat sempurna, diciptakan oleh Allah, mempunyai badan zahir dengan badan batin. Maka saudaraku, marilah kita gunakan pemikiran kita, kita gunakan akal kita gunakan penerangan hati kita, biar kita bisa mentelaah yang mana yang benar dan mana yang tidak benar, karena kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, akal serta hayat, supaya kita tidak cepat memutuskan, tidak memutuskan antara salah dengan yang benar. Kita telaah dulu, kita pertanyakan dulu, kita imbang dan timbang dulu. Jangan mudah kita mengatai orang bahwa dia waktu 3 tidak pernah menjalankan sholat. Dan waktu 3 dengan waktu 5, apakah lainkah syahadatnya? Apakah berbeda caranya beribadah? Apakah dia tidak mengaku Tuhan dan tidak mengaku Rasulullah? Barulah kita anggap itu berbeda, barulah kita anggap itu syirik. Namun ketika wetu telu tetap dia mengucap 2 kalimat syahadat dan caranya beribadah pun kepada Allah sama seperti kita yang menjalankan ibadah setiap hari. Apa tempat perbedaannya, saudaraku? Namun karena kita yang sering dianggap waktu 5 ini, karena kita selalu nampak sholatnya, maka kita dianggap suci dan mulia. Belum tentu, saudaraku. Kadang-kadang orang yang waktu 3 itu beribadah, hanya Allah yang mengetahuinya ibadahnya. Bersedekah, hanya Allah yang mengetahui. Tidak pernah dia melakukan keriaan seperti kita. Baru kita pandai melakukan sholat ruku istidal salam, sudah kita kuar-kuar. Sudah kita menunjukkan amal ibadah kita. Bukankah namanya amal ibadah itu kita kerjakan secara ikhlas, tidak mengharapkan apapun imbalan. Kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji dan menyembah kepada Allah semata-mata karena lillahi ta'ala. Kita sembahlah yang mempunyai surga, kita sembahlah yang mempunyai pahala. Jangan kita menyembah jikalau kita mengharapkan surga dan pahala, karena belum tentu kita sembah yang mempunyai surga dan pahala. Terkadang-kadang kita hanya bisa menyembah waktu dan menyembah nama. Maka ketahuilah, saudaraku, kemungkinan kita yang menduduki kalimat syariat ini, yang duduk di dalam kalimat 5 waktu ini, hanya bisa menyembah waktu. Datang subuh kita menyembah subuh, datang zuhur kita menyembah waktu zuhur, datang asar kita menyembah waktu asar. Namun ketika ditanya, siapa yang kamu sembah? Tuhan. Siapa Tuhan itu?
kita diam tidak mengetahuinya. Takkan mungkin kita yang menyembah, takkan mungkin kita beribadah, takkan mungkin kita yang melakukannya tidak tahu kepada siapa tempat kita lakukan sembahan kita. Tidak kita ketahui kepada siapa tempat kita bermohon. Tidak kita kenal tempat siapa kita berzikir dan mengharapkan. Maka berhati-hati untuk mengatai orang itu waktu 3 atau waktu telu. Orang waktu telu tidak pernah dia keluar-keluar. Mau berzakat, mau berfitrah, mau beribadah, hanyalah Allah yang mengetahui dan dirinya. Tidak pernah dia bercerita bahwa aku pergi beramal, bahwa aku pergi bersedekah, bahwa aku membantu orang ini yang kesusahan, tidak pernah. Namun ketika kita yang merasa sok alim, merasa sok suci, baru kita bersedekah 50.000 telah kita keluarkan, telah kita ceritakan. Belum 1 jam kita bersedekah kepada orang itu beramal, sudah kita keluarkan, sudah kita keluar-keluar. Coba kalau bukan aku yang mengasihi dia, tidak mungkin dia dapat makan. Itukah sedekah kita? Itukah cara kita beramal ibadah? Maka saudara-saudariku, jangan mudah terpengaruh. Jangan mudah memutuskan orang itu salah, orang itu waktu telu. Ketahuilah kebenarannya dulu. Bertanyalah dulu. Duduki mereka. Datangi rumah mereka. Kalau memang kita pintar, kalau memang kita hebat, kalau kita merasa mulia, merasa sok suci, datangi rumah dia. Datangi rumah saudara-saudara kita yang kita anggap wetu 3 maupun metu telu. Kenapa Anda tidak sholat? Kenapa Anda tidak beribadah? Coba tanya dia langsung. Syahadat Anda seperti apa? Tanya dia langsung. Menyembah menghadap kemana? Tanya dia langsung, saudaraku. Jangan hanya sekedar kita kuar-kuar, membuat sakit hati kita sendiri, membuat kita rugi dan hancur. Bertanyalah. Jikalau kita memang mampu merasakan mempunyai kelebihan, datangilah rumah mereka. Ajak dia, tuntun dia. Kemungkinan kita akan malu. Mungkin dia lebih mengetahui. Mungkin dia lebih mengerti daripada kita yang bisanya kuar-kuar atau bisanya hanya berbicara namun tiada kepastiannya. Maka ketahuilah, tidak ada Allah Subhanahu wa taala menciptakan waktu 3 maupun waktu 5. Yang Allah ciptakan 24 jam waktu yang bagaimana bertepatan dengan sehari dan semalam. Dan sehari semalam itu bertepatan dengan 24 huruf kalimat syahadat itu. Yang bagaimana ucapan syahadat itu? Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi atau aku bersumpah tiada Tuhan terkecuali Engkau ya Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad ini adalah utusanmu ya Allah. Nah, sekarang saya tanya kepada saudara-saudaraku yang merasa sok suci, sok alim, sok hebat, sok pintar. Sejak kapan saudaraku menjadi saksi? Pada kapan saudaraku menjadi saksi? Jam berapakah saudaraku menjadi saksi? Di tempat manakah saudaraku menjadi saksi? Di waktu berapa saudaraku menjadi saksi? Bersama siapa saudaraku menyaksikan? Coba jawab saudaraku. Di mana kita sebagai saksi Allah? Di saat apa kita sebagai Allah? Apakah benar kita sebagai sumpah saksinya Allah? Menyumpahkan Allah tiada Tuhan terkecuali Allah. Seperti kalimat syahadat kita. Aku bersaksi tiada Tuhan terkecuali Allah. Di mana tempat kita jadi saksi? Dan aku bersaksi Muhammad ini adalah pesuruh Allah atau utusan Allah. Di mana tempat kita menyaksikan Rasulullah? Di mana ia Rasulullah dan di mana ia Allah? Itu jelaskan kepada mereka yang kita anggap waktu 3 atau waktu telu. Kasih tahu dia. Ini jalan kita. Beritahu dia. Ayo kita beriman dan bertakwa.
Jangan hanya membuat diri saudara menjadi sakit hati. Jikalah saudara mempunyai kelebihan, datangilah rumah mereka, ketuk rumah mereka, ucap assalamualaikum wahai saudaraku yang waktu 3. Apakah kalimat syahadat kalian? Bagaimana cara kalian sholat? Itu dulu tanyakan. Jikalah ia mengatakan syahadat sama seperti syahadat kita, mengiklarkan syahadat sama seperti kita, maka dia sama seperti kita. Jikalah ia beribadah kepada Allah sama seperti kita, maka sama seperti kita. Terus lalu di mana perbedaannya? Atau perbedaannya sering dia mengangkat adat budaya, atau mengangkat adat budi pekerti? Karena itu pesan daripada leluhur kita. Jikalah kita buang adat ini, maka hancurlah segala kepribadian kita. Terkadang-kadang isi nurani kita sudah tidak ada. Maka di zaman sekarang, karena ia membuang adat, tidak pernah melakukan adat lagi, mengangkat adat lagi, mengikuti adat-adat orang lain, mengikuti adat-adat luar daripada adatnya sendiri, maka sekarang di tempat kita ini, khusus di Lombok ini, tidak ada saling menghargai, saling menghormatin, saling menyantunin. Terkadang yang banyak saling merugikan antara satu yang lain, saling caci, saling maki, bahkan saling menghujat di mana-mana. Karena apa? Adat sudah kita kelirukan diri kita. Adat sudah kita buang. Kalau para lingsir kita mengatakan dulu, marilah cucuku, marilah anakku, kita saling menghargai, saling mensopanin, saling mensantunkan. Marilah cucuku, kita saling asih, saling asah, saling asuh. Jangan pernah kita bersifat membenci. Jangan pernah kita sifat untuk saling menghancurkan dan menghujatkan. Itu pesan para lelingsir atau para pendahulu kita yang dahulu. Namun di zaman sekarang, kalau sudah kita pintar membaca kitab bermacam-macam mereknya, telah kita buang adat kita sendiri. Padahal kita ketahui kita besar daripada adat. Kita hadir daripada hukum adat. Dari mana orang tua kita, kakek kita, uyut kita, kalau bukan daripada orang dahulu. Terus dengan zaman, kemajuan zaman, ketenaran zaman, perubahan zaman yang membuat kita seolah-olah meninggalkan adat kita, seolah-olah meninggalkan kerma kita. Maka di zaman terdahulu, kalau kita kerjakan barang yang berat, harus kita bersama-sama, tidak terasa beratnya itu. Namun zaman sekarang, kalau tidak main uang, tidak main upah, tidak mau dia membantu saudara-saudaranya. Itukah yang dinamakan zaman sekarang? Zaman teknologi yang begitu canggih dan maju, membuat kita lupa, bahkan membuat kita meninggalkan adat kerma kita. Subhanallah, Allahu Akbar. Saudaraku, ingat, kita datang daripada ibu bapak, kakek, uyut kita. Kita tanamkanlah sifat-sifat kesederhanaan. Kita tanamkanlah sifat-sifat kewibawaan kepada diri kita. Saling menghargai, saling menghormati, saling menyantunkan, saling asih kepada sesama. Jangan memecah belah diri kita, apalagi kita sesama muslim. Itu tidak pernah kita diajarkan oleh para lelingsir kita, khusus bagi saudara-saudaraku orang Lombok. Maka saudara-saudaraku, bertanyalah, ketahuilah dulu. Jangan hanya berbicara lewat rumah kita atau tempat kita duduk tanpa kita ketahui. Sedikit tidak dengan pengalaman itu memberikan suatu pembelajaran yang sangat berarti dalam diri kita. Tanpa pengalaman, kita tidak akan tahu daerah-daerah yang satunya, bahasa-bahasa orang yang satunya, sifat-sifat orang yang satunya.
bahkan tutur bahasa orang yang satunya. Tanpa kita mencari pengalaman, kita tidak akan mengetahuinya. Maka dengan pengalamanlah itu kita mampu menyerap dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Insya Allah bisa menjadi ilmu bagi kita. Maka saudaraku, belajarlah menerima bahwa kita ini orang Lombok, orang Sasak, orang Pulau Mas Merah, Sasak Merah. Kita bukan orang Amerika, kita bukan orang Australia, kita bukan orang Thailand. Sebagaimanapun kita merantau sampai ratusan tahun sekiranya maupun puluhan tahun sekiranya, tetap kita akan pulang kembali kepada kampung halaman kita, di mana tempat kita dilahirkan, di mana tempat keluarga kita. Seburuk-buruknya keluarga kita, sehina-hina keluarga kita, tetap kita anggap dia adalah keluarga kita, keturunan daripada kita itu sendiri. Apakah karena kita pintar mengaji, pintar membaca Al-Quran, pintar membaca kitab-kitab, pintar membaca dan menafsirkan kitab, lalu kita tidak mengakui keluarga kita, keturunan kita? Na'udzubillahi min zalik. Dari mana kita datang kalau bukan dari keturunan kita, saudaraku? Ingatlah saudaraku, jabatan pangkat itu bisa dibeli, namun keluarga, turunan keluarga, keturunan darah tidak bisa kita beli, saudaraku. Maka jangan terpengaruh dengan pangkat atau jabatan. Keluarga lebih penting, keturunan lebih penting daripada jabatan. Jabatan di pundak kita sampai 7 tidak bisa membantu kita. Bintang kita sampai lapis 9 tidak bisa akan membantu kita. Namun keluarga, dikala kita memerlukan, dikala kita sakit, dikala kita apapun yang kita perlukan, tetap keluarga itu akan membantu kita. Tidak mungkin kita dibantu oleh pangkat, tidak mungkin kita ditolong oleh pangkat atau jabatan kita. Pastilah keluarga terdekat kita akan menolong kita. Apalagi kita ini orang Lombok yang senantiasa sudah ditanamkan sifat-sifat luhur dalam jiwa kita, dalam benak kita. Kita berbeda daripada orang yang lain, karena di pulau kita inilah tempatnya Pulau Seribu Masjid. Tidak ada di dunia yang lain, tidak ada di negara yang lain. Sebesar apapun negara orang, sebesar apapun pulau orang, hanya di Lombok ini tempat Pulau Seribu Masjid. Bahkan bukan hanya begitu, saudaraku, bahkan tempat perkumpulan para wali Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita tidak bangga, tidak bahagia, tidak senang dilahirkan di daerah Lombok ini yang begitu luar biasa, Pulau Seribu Masjid, bahkan tersohor di seluruh dunia? Hanya di Indonesia, hanya di Pulau Lombok, tempat beribu-ribu masjid. Kalau memang kita mengerti dan memahami, dimanapun tempat kita berada di Lombok ini, dia adalah saudara bagi kita, dia adalah kerabat bagi kita, dia adalah bagian bagi kita. Karena para lelingsir Lombok mengajarkan, tidak ada sifat bermusuhan, tidak ada sifat saling menjatuhkan, apalagi sesama Lombok, saling gontor royong. Itu yang telah diterapkan kepada diri kita dari para lelingsir, daripada keturunan kita. Namun di zaman yang sekarang sudah jauh, bahkan jarang sekali terlihat sifat gontor royong itu. Kebanyakan mengurus diri sendiri. Namun ketika kita mendapatkan musibah atau ujian, pastilah yang kita cari adalah saudara, kerabat, tetangga, maupun yang lainnya. Tidak mungkin kita memanggil jabatan kita, tidak mungkin kita memanggil pangkat kita, tidak mungkin kita memanggil senjata kita, tidak mungkin kita memanggil kursi kita. Setinggi apapun kursi kita, pasti yang kita panggil ibu, bapak, paman, kakek, nenek, maupun saudara-saudara kita yang lain. Itu yang kita perlukan.
hati-hati saudaraku. Ingatlah, ketenaran dunia semata-mata membuat kita lalai dan lupa. Carilah pangkat di hadapan Allah. Carilah bintang di hadapan Allah, biar kita diakui sebagai hamba Allah Ta'ala dari dunia sampai akhirat. Biar kita dicintai dan disayangi dan dikasihi dari dunia sampai akhirat. Itu pangkat yang perlu kita cari, yang perlu kita raih. Kalau pangkat di dunia ini hanya sifatnya sementara, hanya memberikan tepukan tangan yang membuat kita lupa diri. Namun dikala Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakan hambanya, sekalipun hambanya mengatakan najis dan kotor, namun di hadapan Allah dia akan berbeda. Ingat saudaraku, terkadang-kadang buah duren kalau kita pandang sangat menakutkan, tidak nampak nikmatnya, namun setelah kita dekati dan kita sentuh dan kita belah, subhanallah, sangat lezat isinya dan sangat nyaman, bahkan kita terlena saking nikmatnya. Begitulah jua saudaraku, jangan melihat dengan sisi maupun rupa. Dari segi pandangan, terkadang pandangan membuat kita buta, tidak bisa memandang sampai yang ke dalamnya. Namun jika kita memandang dengan nurani kita atau nur hati kita, insya Allah kita akan menghargai, kita akan bisa mengetahui bahwa dia pun manusia, saya pun manusia. Tidak mungkin kita untuk saling menjatuhkan dan saling merendahkan. Ingat saudaraku, raihlah pangkat, raihlah bintang, semata-mata bintangmu di hadapan Allah, pangkatmu di hadapan Allah. Kalau pangkat di dunia ini, kalau bintang di dunia ini, semata-mata membuat kita lupa dan lalai. Sekian saudaraku, sekiranya perkataan saya maupun ucapan saya membuat saudaraku sakit hati dan tidak menerima, namun pada kenyataannya saudaraku seperti itu. Saya mohon maaf, beribu maaf kepada saudara-saudariku dimanapun Anda berada, karena saya menjelaskan yang seadanya dan senyatanya, bahwa tidak ada waktu 3 dan tidak ada waktu 5, yang ada waktu 3 dan 5 waktu sehari semalam, itu yang ada. Namun yang ada, yang sebenarnya ada 24 jam waktu di dalam sehari dan semalam. Itu sudah hukumnya bertepatan dengan hukum kalimat syahadat, 24 huruf banyaknya kalimat syahadat, dan 24 jam waktu yang diberikan oleh Allah. Dan 24 jam waktu itu kita tidak ada putusnya memuji dan menyembah kepada Allah. Lalu kemana kita sia-siakan sisa waktu kita setelah zuhur, setelah maghrib, setelah isya? Kemana kita sia-siakan? Maka sampai saat ini kita bisa hanya menyembah waktu, kita bisa bersujud kepada waktu. Belum kita menyembah yang menciptakan waktu. Belum kita beriman dan bertakwa kepada yang menciptakan waktu. Kita masih menyembah waktu dan masih sholat dari dalam waktu. Ingatlah saudaraku, sembahlah Tuhanmu, jangan waktunya. Pujilah Tuhanmu, jangan ada batasnya. Sanjunglah Tuhanmu dimanapun tempat Anda berada maupun tempat kita berada. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dari Hujung Timur, Datuk Bunglon.